Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Endang Efriani, Ermi Sustika Remi Jawa, Ersiana Taneo, Esmeralda Clarissa Willa, Eva Cynthia, dan Febia Asfianti Aryani Dewi. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi pada topik 4, di mana pada tema kali ini yaitu tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Menurut pandangan saya, pembelajaran GPD merupakan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antara keduanya. Sehingga, upaya guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan pertanyaan pemantik atau yang lainnya sehingga kemampuan anak menjadi aktif pada GPD. Menurut pandangan saya, ZPD merupakan area pembelajaran di mana seseorang dalam proses belajarnya dibantu oleh seseorang guru atau bahkan teman sebayanya yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih tinggi. ZPD menekankan pentingnya bimbingan dari orang dewasa atau teman sejawat yang lebih mampu. Dalam ZPD, siswa dapat mencapai potensi maksimalnya melalui bantuan dan dukungan. Selanjutnya, menurut pandangan saya, Zone of Proximal Development adalah konsep yang memainkan peran penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, ZPD menggambarkan rentang di mana siswa dapat belajar secara efektif dengan bantuan guru atau teman sebaya. Selanjutnya, menurut pandangan saya, ZPD merupakan area pembelajaran di mana seseorang dalam proses belajarnya dibantu oleh seorang guru atau bahkan teman sebayanya yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih tinggi. Nah, konsep ZPD menyoroti bahwa setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, guru perlu memahami tingkat ZPD setiap siswa untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri secara optimal. Menurut pandangan saya, Zone of Proximal Development atau ZPD ini merupakan jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam hal ini pendidik dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dalam daerah ini, pendidik akan mengetahui batasan di mana siswa itu dapat memahami suatu konsep itu sendiri dan di mana siswa itu memerlukan orang lain yang lebih berpengetahuan untuk membimbingnya. Nah, menurut pandangan saya, ZPD adalah konsep yang memainkan peran penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran, terutama dari perspektif sosial budaya. Dalam konteks sosial budaya, ZPD menggambarkan rentang di mana individu dapat belajar secara efektif melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya. ZPD menyoroti peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Melalui kolaborasi dengan orang lain, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan lebih baik. GPD sangat tergantung pada konteks sosial dan budaya. Nilai-nilai budaya dan norma memengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development pada peserta didik. Menurut saya, mengajar dengan memperhatikan GPD pada peserta didik adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. GPD berbeda-beda untuk setiap peserta didik, sehingga guru harus menyesuaikan tingkat kesulitan dan tantangan yang diberikan kepada mereka. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik sangatlah penting, karena hal ini dapat membantu peserta didik dapat mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi daripada yang dapat mereka capai sendiri. Menurut pandangan saya, dengan memperhatikan ZPD,
Guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru juga dapat memberikan dukungan yang disebut scaffolding, yaitu aktivitas pendukung yang disediakan oleh guru untuk membantu peserta didik melalui CPD. Scaffolding dapat berupa penjelasan, pertanyaan, petunjuk, umpan balik, contoh, atau model yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, menurut pandangan saya, mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, menurut pandangan saya, mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, kerjasama, sintesis, empati, dan tanggung evaluasi. jawab. Guru dapat menerapkan pembelajaran Selanjutnya, menurut kooperatif, pandangan saya, yaitu strategi mengajar dengan pembelajaran yang memperhatikan melibatkan ZPD pada kerjasama peserta antara didik peserta didik dapat membantu dalam mereka kelompok-kelompok kecil mengembangkan untuk mencapai kemampuan tujuan berpikir bersama. tingkat tinggi. Dalam pandangan saya, dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk mengawasi, mengatur, dan mengontrol proses berpikir dan belajar mereka sendiri. Nah, menurut saya, mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses dan hasil pembelajaran mereka. Guru dapat memanfaatkan media dan sumber belajar online seperti video, animasi, simulasi game, dan web yang dapat menarik perhatian dan memudahkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada zone of proximal development yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Adapun persamaan yang pertama, semua poin menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan zona pengembangan proksimal (ZPD) dalam proses pembelajaran. Persamaan yang kedua, dalam semua poin, guru atau orang dewasa berperan penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka melalui bimbingan dan dukungan yang sesuai. Persamaan ketiga, konsep CPD digunakan sebagai landasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri secara optimal. Dan yang keempat, interaksi sosial, baik dengan guru maupun teman sebaya, dianggap penting dalam memfasilitasi pembelajaran dalam semua poin. Perbedaannya, yang pertama, beberapa anggota kelompok menekankan peran guru sebagai fasilitator atau penyedia bantuan dalam ZPD, sementara anggota kelompok lainnya lebih menekankan pada interaksi sosial dan peran lingkungan dalam mendukung pembelajaran. Yang kedua, beberapa anggota menyoroti penekanan pada individualitas siswa dan pentingnya memahami ZPD setiap siswa secara spesifik, sementara beberapa anggota lainnya menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam ZPD. Lanjut ke pertanyaan yang keempat sebagai pertanyaan terakhir, apa persamaan dan perbedaan pandangan antara seluruh anggota kelompok tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada zone of proximal development pada peserta didik yang dimiliki? Ya, selanjutnya adalah persamaan yang pertama bahwa semua anggota kelompok mengakui bahwa ZPD adalah konsep yang penting dan bermanfaat dalam pembelajaran karena dapat membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dengan bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Yang kedua, semua anggota kelompok menyetujui bahwa mengajar dengan mempertimbangkan ZPD pada peserta didik membutuhkan penyesuaian dari guru, baik dalam hal materi, metode, strategi, maupun dukungan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Oke, untuk persamaan selanjutnya yaitu semua anggota kelompok mendukung bahwa mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat meningkatkan berbagai keterampilan peserta didik, baik kognitif, sosial, emosional, metakognitif, digital, maupun multikultural. Ada 3 poin yang berbeda dari pandangan kami tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Adapun perbedaan pertama, setiap anggota kelompok memiliki fokus dan prioritas yang berbeda dalam mengembangkan keterampilan peserta didik melalui ZPD. Misalnya, ada yang lebih menekankan kepada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Namun ada juga yang lebih menekankan kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan lebih menekankan pada keterampilan sosial dan emosional. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki rencana dan cara yang berbeda dalam menerapkan GPD dalam pembelajaran. Misalnya, ada yang berencana untuk memberikan tugas-tugas yang menentang dan bermakna. Namun ada juga yang berencana untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif dan sebagainya. Dan poin perbedaan terakhir, setiap anggota kelompok memiliki pandangan dan sikap yang berbeda terhadap GPD sebagai konsep pembelajaran. Misalnya, ada yang lebih berpandangan bahwa GPD adalah cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sedangkan ada juga yang berpandangan bahwa GPD adalah cara untuk merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas serta pandangan lebih ke cara untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, dan seterusnya. Oke, itu dia presentasi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.